Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadhani, nomor pokok mahasiswa 073521111040. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan tugas UTS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang dimana tugasnya yaitu implementasikan encapsulation dalam kurung setter dan getter, 2 polymorphisme, 3 override, 4 overloading, 5 abstract class. Dijelaskan dalam bentuk video, kumpul link video. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah membuat programnya, jadi saya akan langsung menjelaskan. Yang pertama, saya membuat sebuah kelas yang bernama hewan, yang dimana kelas hewan ini merupakan kelas abstrak. Lalu di dalamnya saya membuat sebuah atribut nama dengan tipe data string, dan dia merupakan private field. Lalu di sini saya membuat konstruktor hewan dengan nilai parameternya itu nama dengan tipe data string. Lalu di sini nama sama dengan nama, yaitu untuk memanggil nama dari kelas dan juga di dalam parameter. Kemudian di sini saya membuat sebuah metode abstrak yaitu suara. Lalu di sini saya mengimplementasikan encapsulation getter, yaitu untuk mengembalikan nilai nama. Dan juga saya mengimplementasikan encapsulation setter untuk mengubah atau men-setting nilai dari atribut nama yang saya buat tadi. Nah, di sini berarti saya sudah mengimplementasikan kelas abstrak dan juga polymorphism, setter, dan getter. Lalu selanjutnya saya membuat metode overload atau overloading dengan parameter jumlah. Nah, metode overloading sendiri merupakan sebuah metode yang dimana memiliki nama yang sama dengan kelas induk atau metode sebelumnya, namun memiliki parameter yang berbeda. Nah, yang di atas saya hanya membuat sebuah metode abstrak yaitu suara tanpa nilai di dalam parameternya. Sedangkan di sini saya menerapkan metode overloading. Saya membuat metode suara dengan nilai atau value dalam parameternya itu jumlah dengan tipe data integer. Lalu saya membuat looping untuk memanggil metode suara sejumlah i. I ini nanti saya isi di bagian bawah atau i increment. Lalu dia memanggil metode suara. Kemudian saya juga membuat kelas kucing yang merupakan turunan dari kelas hewan. Kelas kucing ini extends hewan. Jadi kelas kucing ini merupakan turunan dari kelas hewan yang merupakan kelas abstrak tadi. Lalu di dalamnya saya membuat konstruktornya yaitu public kucing, dan dia memiliki nilai di dalam parameternya itu nama dengan tipe data string. Lalu super nama ini untuk memanggil konstruktor dari kelas induk ya atau kelas hewan tadi. Lalu di sini ada kata override yang menunjukkan metode di bawah ini merupakan metode yang sama nama, parameter, dan tipe pengembaliannya dengan metode yang ada pada kelas induk, yaitu pada kelas hewan. Di sini saya membuat metode suara, dan yang akan ditampilkan ke layar yaitu saya menggunakan get nama, getter nama yang tadi saya buat di atas. Di sini saya membuat get nama lalu bersuara meong. Nah, get ini nanti didapat dari mana? Nanti ada di bawah saya isi namanya. Lalu saya juga membuat kelas anjing yang merupakan turunan dari kelas hewan. Di dalamnya masih sama, saya membuat konstruktor anjing dengan parameternya itu nama bertipe data string, lalu super nama ini untuk memanggil konstruktor dari kelas induk, yakni kelas hewan. Di sini juga masih sama, override, saya menggunakan metode yang sama dengan kelas induknya, baik itu nama, parameter, dan tipe pengembalian, yaitu metode suara. Dan yang akan ditampilkan ke layar saya masih menggunakan getter, lalu bersuara group. Nah, selanjutnya saya membuat kelas main-nya. Di dalam kelas main ini saya membuat metode main, lalu saya membuat dua buah objek. Objek yang pertama yaitu kucing, dan di dalam parameternya yaitu saya beri nama
Kitty. Nah, nama ini yang akan otomatis muncul saat kita running karena kita menggunakan fungsi get nama tadi pada metode di kelas-kelas sebelumnya yang saya buat di atas. Lalu objek kedua yaitu objek anjing dengan nilai parameter atau value-nya yaitu body. Ini juga sama, dia akan otomatis muncul pada saat kita running program ini karena kita sudah menggunakan perintah atau fungsi getter di atas. Selanjutnya saya membuat array yang bernama hewan array. Nah, di dalamnya terdapat objek kucing dan juga anjing. Lalu saya membuat variabel penghitung iterasi yang dimana bertipe data integer dan dimulai dari 0. Lalu di sini saya menggunakan while hitung kurang dari 5, for ini iterasi melalui setiap elemen dalam array hewan array. Nah, dia akan melalui setiap elemen hewan di dalam array hewan array tadi, lalu dia memanggil metode suara pada objek hewan saat ini. Kemudian di sini saya menggunakan thread sleep mil 1000 untuk memberikan jeda selama 1 detik ketika program kita running. Lalu di sini ada increment penghitung iterasi atau di sini saya tulis hitung flash. Kemudian saya memanggil metode overloading suara dengan parameter jumlah. Di sini yang saya panggil pertama yaitu kucing. Saya panggil metode overload suaranya, lalu yang kedua saya panggil anjing dan juga saya menggunakan saya panggil metode overloadnya, overload suara dengan parameter dalamnya jumlahnya 0. Di sini karena di while ini saya isi 5, maka output yang ditampilkan yaitu akan berulang selama 5 kali. Sini saya coba dulu running programnya. Nah, di sini masih proses running, kita tunggu saja. Nah, di sini dapat kita lihat dia masih proses. Outputnya akan muncul sebanyak 5 kali. Kata yang sama diulang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, output ini dia berulang selama 5 kali karena di while tadi kita kasih kondisinya yaitu kurang dari 5. Jadi dia akan berulang selama 5 kali atau kurang dari 5 dan akan berhenti ketika perulangannya sudah bernilai lebih besar dari 5. Nah, di sini kita masih bisa merubah outputnya karena kita membuat kita juga memanggil metode overload suara. Caranya yaitu jumlah di dalam parameternya kita ganti. Coba di sini untuk kucing kita ganti 1 dan untuk anjing kita ganti 2. Kemudian kita running, maka outputnya akan berbeda. Dia akan tambah 1 kali untuk kucing, objek kucing, dan tambah 2 kali untuk objek anjing. Jadi di sini outputnya sudah akan berbeda. Kita lihat dulu, di sini masih running. Nanti kita lihat hasil runningnya, kita lihat perbedaan yang akan terjadi setelah kita menambah jumlah di dalam metode overload objek kucing dan juga objek anjing. Kita lihat ya, di sini masih running. Satu, 2, 3, 4, 5, dia sudah sesuai perulangan, dia masih tambah lagi. Nah, yang di sini dia sesuai perulangan, dia lakukan looping sebanyak 5 kali. Harusnya dia berhenti ketika lebih dari 5, tapi karena kita memanggil metode overload suara dengan parameter jumlah, di mana untuk objek kucing jumlahnya 1 dan objek anjing jumlahnya 2, maka di sini masih ada tambahan saat program dijalankan, yaitu 1 ini untuk kucing, Kitty bersuara meong, dan 2 ini untuk anjing karena kita menambahkan tadi, kita memanggil metode overload suaranya dengan parameter jumlah yang berbeda-beda. Jadi
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi encapsulation setter dan getter, polymorphisme, override, overloading, dan juga abstract class. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.